Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel software. Di video kali ini kita akan review Frappe Helpdesk, yaitu aplikasi helpdesk open source dari Frappe yang bisa digunakan sebagai sistem ticketing untuk customer support maupun internal support. Nah, aplikasi ini satu sistem dengan Frappe Framework ya, dan juga ERP Next, jadi cocok untuk perusahaan yang ingin punya sistem support tapi bisa connect ke ERP. Nah, secara singkat, apa itu Frappe Helpdesk ya? Yang pertama itu adalah, ya ini terpisah dari ERP Next. Artinya, kita bisa menjalankan Frappe Helpdesk ini tuh berdiri sendiri tanpa harus ada ERP Next. Yang kedua adalah open source. Kemudian yang ketiga adalah fokus ke ticketing. Dan juga yang terpenting ini adalah tidak ada pembatasan user. Artinya bahwa teman-teman bisa free pakai ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan aplikasi yang sejenis, memang sebenarnya banyak ya. Jadi kalau kita bandingin beberapa sejenis seperti ada Zohodesk, Freshdesk, Zendesk, Jira, ini memang biasanya jenisnya SaaS gitu ya. Jadi kita berlangganan, terus kemudian kita pakai dan ya bayar sesuai penggunaan ya, sesuai dengan usernya gitu. Artinya kalau kita nambah user, nambah operator, ya itu harus nambah. Kebayang kalau teman-teman anggaplah punya 10 operator admin, ya misalkan pakai Zohodesk gitu ya, 10 kali $10 itu sekitar $100 atau kalau dirupiahkan 1,5 juta. Nah, tapi kalau pakai Frappe Helpdesk, teman-teman ya bisa install di sewa hosting gitu ya, atau mau pakai software cloud bisa, atau Frappe Cloud juga bisa juga, memang original dari sana juga, dan tidak ada pembatasan user. Jadi mau berapapun ya dipersilahkan gitu. Oke, nah Frappe Helpdesk ini memang tampilannya berbeda dengan Frappe yang biasa ya, karena memang dibuatnya itu menggunakan Frappe UI. Jadi secara tampilan memang berbeda gitu. Jadi lebih intuitif, secara user experience-nya juga enak juga, secara UI-nya juga pun nyaman juga gitu. Oke, kita langsung saja ya. Jadi di sini saya sudah punya instansnya gitu. Di sini saya sengaja nggak pakai ERP Next ya. Jadi memang berdiri sendiri aja. Nah, seperti ini. Oke. Ini halaman masuknya, ini harusnya ada setup dulu nih. Saya coba switch dulu ke sini ya. Oke, ini setupnya belum selesai sebetulnya. Kita tunggu dulu. Oke, sudah. Oke, kita udah masuk ke sini ya. Jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman, tampilan Frappe Helpdesk. Nah, kalau kita mau switch ke versi Frappe, kita masuk ke sini aja, kemudian kita klik apps dan desk. Nah, jadi kalau Frappe-nya itu ya di sini ya, Frappe-nya itu. Sedangkan kalau yang tadi itu dia ada page sendiri. Nah, untuk akses ke sana di sini ada visit Helpdesk atau bisa lewat sini apps gitu ya. Nanti dia akan ada halaman depan. Nah, kita tinggal masuk, klik. Nah, seperti ini teman-teman gitu ya. Oke, kita akan coba mengikuti guide-nya ya di sini. Di sini ada kita reset dulu nih. Ini mungkin caching sebelumnya. Nah, di sini sama seperti aplikasi Helpdesk ya. Jadi ada kita bisa connect ke support emailnya, kemudian kita invite agent-nya terkait operator, ada SLA, bikin tiket, assign, dan sebagainya. Kita nggak akan nge-review detail atau cara menggunakan detailnya, tapi kurang lebih overview dulu aja gitu ya. Oke, yang pertama itu adalah kita perlu connect ke support emailnya. Nah, di sini kita perlu connect-kan ya. Jadi ini diarahkan ke sini. Kita add account, kemudian kita klik di sini. Nah, di sini memang teman-teman harus memasukkan emailnya email Gmail ya, dan juga password. Nah, password di sini itu bukan password ini ya, bukan password yang password kita, tapi memang password app. Nah, itu penjelasannya itu ada di sini nih.
Nah, seperti ini. Nah, jadi kita itu nanti bisa bikin password yang berbeda dengan password utama kita, di mana password itu dipakai untuk aplikasi ya seperti si Prape Helpdesk. Nah, cara buatnya sebenarnya ini udah ada linknya ya. Kita tinggal klik aja di sini. Setelah itu kita masuk dulu ke email utama. Kebetulan saya pakai email software. Oke, kita akses dulu. Nah, misalkan kita mau bikin Prape Helpdesk nama app-nya. Lihat. Nah, di sini ada passwordnya ya. Nah, ini yang akan kita kopikan. Setelah itu kita masuk ke sini, anggap aja ini support emailnya, email saya sendiri. Nanti kalau mau ganti silakan sesuai dengan email Gmailnya ya. Kemudian passwordnya kita enablekan. Oke, kita create. Oke, sukses ya, bisa nyambung. Oke, kemudian kita bisa invite agent, tapi di sini saya nggak pakai agent ya. Saya mau langsung aja, tapi karena ini usernya administrator, saya akan coba ganti dulu administratornya pakai email ramdhani@software.net. Oke, sudah ininya Ramdhani. Oke, kita balik lagi ke sini. Oke, nah di sini kita sudah bisa buat tiket ya. Kita sudah bisa langsung buat tiket sendiri. Misalkan tiketnya ada komplain komputer di lab A. Tolong cek lagi. Ini, nah kalau metode ini itu ibaratnya bisa jadi tiket itu datang atau komplain itu datang lewat WhatsApp misalkan ya, atau dihubungi dan kita pengen tetap men-track. Nah, kita bisa input secara independen submit gitu. Nah, seperti ini. Tapi bisa juga kita menggunakan customer portal. Jadi di sini tuh sudah disediakan customer portal di mana tim Anda atau customer itu dikasih akses untuk bisa masuk ke sini dan membuat tiket gitu ya. Nah, kita akan coba, kita akan buat dulu customernya yang kita masuk dulu ke sini ya. Kita bikinkan dulu usernya. Misalkan usernya anggap aja di sini Ramdhani. Oke. Kita buatkan usernya. Nah, ini sih harusnya saya dapat email ya. Oke, saya cek dulu di Gmail saya. Nah, ini ada registrasi ya. Complete registration. Nah, ini saya kasih passwordnya. Confirm. Oke, sukses. Nah, karena sukses, saya logout dulu ya. Biar kita punya dua tab. Ini kita akses ke administrator. Oke, nah kemudian saya akan login ke helpdesk-nya. Oke, refresh dulu. Kita sudah punya akunnya. Masukkan password yang tadi sudah dibuat. Nah, oke. Setelah itu kita ke my account. My account. Oke. Nah, ini harusnya URL-nya itu ini ya. URL-nya itu kita cek di sini customer portal. Oh, ini. Oke, nah ini adalah halaman helpdesk-nya si klien atau si customer ataupun tim internal yang memang dia bisa atau diperbolehkan buat tiket. Nah, di sini saya akan coba buat tiket ya. Misalkan tolong dong atau cek atau komputer di lab A tidak nyala. Coba cek komputer di lab A tidak nyala. Mengganggu sekali. Oke, submit. Oke, nah ini udah kita bikin tiket. Nah, di sini harusnya ini masuk ya. Kita kembali dulu ke halaman supportnya. Kita masuk ke tiket. Nah, ini udah masuk nih. Komputer di lab A tidak nyala. Nah, kita di sini bisa ngerespon, bisa respon langsung atau mengubah status bisa juga.
atau kita respon dulu. Oke, akan kami cek gitu ya. Send. Nah, ini udah. Oke, setelah itu kita coba refresh di sini. Nah, ini. Jadi ini muncul juga. Nah, dari sini sebetulnya ya bisa digunakan langsung ya. Mau ubah status boleh gitu kan. Nah, cuman ini statusnya masih default. Kita coba tambahkan statusnya dulu. Kita masuk ke sini. Di sini harusnya ada tiket status ya. Kita cari dulu tiket status. Nah, ini kita tambahkan misalkan in progress. Order ininya masuk ke open, warnanya orange saja. Simpan. Kita kembali lagi ke sini. Nah, kita coba ubah status nih menjadi in progress. Nah, seperti ini ya. Jadi udah bisa. Nah, kita juga bisa assign juga terkait ini. Nah, ini customernya kita belum bikinkan ya, karena baru dibikinkan usernya aja. Jadi kalau mau ke data customernya, kita bisa create customernya dulu nih di sini. Misalkan user yang tadi itu Ramdhani, dia dari marketing. Oke, kita bisa ke sini. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, kita cek lagi di sini statusnya pun dia coba nih statusnya saya in progress. Nah, ada in progress nih statusnya. Nah, nanti kalau misalkan anggaplah udah selesai, itu ya kita bisa close gitu ya. Kita bisa close dan dianggap selesai. Di sini pun kalau kita refresh nanti dia dianggap close. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini harusnya ada email masuk ya. Kita coba masuk ke email pribadi. Nah, ini harusnya ada email masuk nih. Coba saya cari. Atau kita lihat dulu di sini. Ini agak aneh sih, harusnya ada email ya, karena kita udah connect, tapi nggak apa-apa ya. Nanti untuk detailnya kita coba cek lagi, atau kita cek di sini mungkin, karena bisa jadi suka agak telat gitu. Email queue. Oh, ini ternyata belum kekirim ya teman-teman. Oh, ini karena saya cron jobnya atau service itunya belum diaktifin. Ya udah, kita manual dulu aja. Ini harusnya kita aktifin dulu di servernya, enable schedulernya biar otomatis. Nah, ini ini udah masuk ya. Jadi tiketnya udah ada. Show image gitu. Oke, seperti itu teman-teman untuk ticketing, cukup sederhana tapi bisa dikatakan powerful juga ya. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan sistem ticketingnya di perusahaannya, baik untuk customernya ataupun internal, itu silahkan gitu. Oke, kita akan coba explore yang lain ya. Ini terkait ticketing seperti ini. Di sini kita bisa filter juga berdasarkan customer, subjek, pencarian. Ada filter juga. Ini harusnya ada versi Kanban ya. Oh, nggak ada nih. Kalau yang di Proper CRM itu dia ada versi Kanbannya. Nah, kita juga bisa memfilter atau membuat halaman khusus ya. Misalkan kita pengen khusus nih create view spesial customer. Spesial customer ini tuh misalkan kita filterkan customer Ramdhani, kemudian kita save. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu adalah kita ingin membuat tampilan list view yang sudah terfilter otomatis. Jadi sehingga kita nggak usah filter-filter lagi gitu. Nah, ini harusnya kita bisa make public. Nah, seperti ini ya. Jadi kita refresh dulu. Jadi kalau kita ke sini ke tiket, ini kan normalnya semuanya ya. Kalau kita pengen masuk ke sini special customer, maka dia akan terfilter otomatis. Nah, ini tidak hanya tentang customer aja ya. Jadi kalau teman-teman punya field baru, terus kemudian berdasarkan status, berdasarkan user atau subjek atau tagging atau prioritas, itu bisa dibuat seperti ini. Jadi nanti di sini bisa banyak gitu. Dan ini sangat memudahkan sekali gitu.
Oke, ini terkait ininya ya, overview listnya. Sayangnya ini nggak ada versi Kanban sih. Kalau ada Kanban menarik juga, jadi tinggal geser-geser aja. Yang prioritas itu ada di atas, tapi ya segini pun udah oke. Untuk kolom kita pun bisa mengeluarkan juga, jadi kalau misalkan pengen munculin, nambahin, ngegeserin, nah itu ada di sini juga gitu ya, bisa di adjust gitu. Nah ini datanya teman-teman. Oke, nah selain itu ada knowledge base. Knowledge base ini fungsinya itu kayak semacam ya, bisa dibilang kalau kita nyebut FAQ nggak juga sih, tapi anggap aja bisa aja FAQ. Jadi user itu atau klien atau yang mau komplain itu bisa cari tahu dulu terkait apakah ada solusi yang sudah disediakan atau belum gitu ya. Misalkan kita coba ini, jika Anda pengguna Prapay Helpdesk, pengguna baru, silakan minta dilakukan training. Simpan. Oke, ini harusnya ada publish. Oke, kita publish. Nah, ini. Sehingga nanti ketika di sini kita bisa cek nih knowledge base-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi bisa baca dulu gitu ya. Jadi biar tidak ada pertanyaan yang sama ketika memang informasi jawaban atau kasus-kasus tertentu itu udah jadi umum, itu bisa baca dulu di sini. Nah, itu adanya di knowledge base. Nah, kalau Canon respon ini kayak kita bikin template respon ya. On check segera misalkan. Jadi kita bisa bikin template respon. Nah, jadi nanti pas kita di ticketing itu kita bisa pakai nih reply. Terus kemudian kita klik ini. Nah, kita bisa panggil nih. Nah, seperti ini. Jadi biar praktis gitu ya. Biar langsung set gitu. Oke, itu teman-teman terkait Prapay Helpdesk ini, jujur aja secara tampilan tuh enak-enak banget ya. Secara fitur pun oke. Saya setup di server 2 GB pun ini nggak masalah. Ini kita pakai software cloud. Jadi dengan 2 GB pun ini cepat juga, ngebut juga gitu. Kita di list kontak customer-nya. Nah, kita coba cek dashboard-nya. Nah, ini dashboard-nya nih. Total ada 3 tiket, fulfill semua SLA-nya, lengkap juga. Nah, untuk settingan itu ada di sini, masuk ke sini ya, ke setting. Jadi ini ada banyak settingan. Contoh misalkan kita mau pakai logo nih, kita mau pakai logo biar kelihatan mantap ya. Logo. Nah, ini kita kasih logo, kita kasih pep icon, ada nggak ya? Nggak lupa nih pep icon. Ini. Nah, coba kita refresh. Oke, seperti ini ya, cakep ya teman-teman ya. Oke, di settingnya ini kalau mau invite agent lain, jadi kalau mau ada user lain itu bisa juga. SLA-nya bisa diatur, timnya ini terkait hari libur. Nah, ini assignment role ini dia nanti bisa otomatis di-assign ke siapa ya. Jadi ketika kondisi tertentu, misalkan terkait low priority ke siapa, medium ke siapa, high ke siapa. Dan ini kita bisa adjust di sini gitu. Dan nanti bisa diatur juga hari libur dan sebagainya. Itu teman-teman bisa ekspor detailnya juga ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait Prapay Helpdesk. Ini sangat powerful. Teman-teman bisa memaksimalkan Prapay Helpdesk ini untuk kebutuhan internalnya atau untuk pelanggannya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman tertarik menggunakan ERP Next di perusahaannya dan butuh konsultan atau implementer yang ngerjain dari awal sampai beres, software siap bantu dengan keahlian yang kita punya. Kalau ada kebutuhan khusus, kita juga bisa buatin custom app biar alurnya makin pas sama kebutuhan bisnis teman-teman. Biar nggak ribet urus server ERP Next, mulai dari update, backup, sampai masalah downtime, teman-teman bisa juga pakai software cloud. Dan khusus UMKM, kita punya program spesial, yaitu Software for UMKM. Program digitalisasi untuk pelaku usaha kecil menengah di Indonesia dengan harga yang sangat-sangat terjangkau.